Madam. Untuk episode kali ini panggil saya Madam ya. Saya akan membaca semua astrologi Anda hari ini. Itu kok kata TikTok. Halo guys, balik lagi di podcast Ngobrol Pintar Bikin Binar. Di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber hebat, yaitu Ansor Primayuda atau panggilnya Mas Ansor aja sebagai astronomic enthusiast. Tepuk tangan dong. Agak niat ya di episode kali ini, nggak mau kalah sama orang-orang yang live di salah satu aplikasi, nggak mau kalah juga sama salah satu pengacara Indonesia. Cincinnya udah banyak ya. Oh iya, tapi kurang lengkap. Ini masih ada yang kosong. Boleh nanti sponsor kita tambahkan ya ini ya. Oke, kalau udah ngelihat kostum kayak gini, sebenarnya tuh Mas, aku mau ngebahas banyak banget masalah astronomi dan juga astrologi gitu. Karena kalau aku sih Mas ya taunya itu tuh kan kalau berhubungan sama astrologi itu nyambungnya sama ramalan-ramalan. Apalagi Gen Z kayak aku tuh kayak suka percaya sama perzodiakan, terus juga percaya sama ramalan-ramalan tentang karir, percintaan apalagi gitu kan. Terus juga tentang keuangan dan lain-lainnya. Ini different look ya antara aku dan juga narasumber kita hari ini. Sangat profesional dan ini sangat, ya udahlah nggak usah dijawab. Semuanya juga tahu harus jawab apa. Oke. Mas Ansor ini juga udah punya pengalaman di dunia astronomi. Beliau dulunya waktu semasa sekolah ya Mas ya, punya banyak pengalaman organisasi tentang astronomi, tapi sayangnya cita-citanya memang tidak masuk ke astronomi. Emang Mas Ansor salah sih, harusnya bukan astronomi tapi astrologi. Jadi lihat ramalan-ramalan, jadi tahu nanti masa depannya mau jadi apa. Harusnya. Harusnya kayak gitu ya Mas. Tapi nggak apa-apa karena sekarang Mas Ansor jadi salah satu orang paling hits nih ya. Jadi tim paling hits di beberapa wilayah Indonesia. Fansnya banyak banget. Apa Mas nama TikToknya Mas? TikToknya sih sudah berubah menjadi Ser Ansor ya. Sebelum nanti berubah menjadi Ser Astrologi nih kayaknya. Iya nanti akan banyak banget topik-topik atau misalnya nanti akan banyak banget hal yang menarik yang bakal kita bahas hari ini. Mas Ansor BTW, yang tadi aku bilang, aku kan sering banget ngeliat di TikTok gitu ya tentang orang-orang yang live dan ternyata viewersnya tuh banyak banget. Orang yang nonton tuh banyak banget tentang masalah ramalan. Contohnya kayak aku zodiaknya itu kan Libra. Terus aku ngeliat nih setiap hari kayak, oh aku hari ini keuntungannya apa ya. Padahal kadang tuh juga kayak nggak nyambung. Oke. Nah ya kalau menurut Mas Ansor gimana? Mas Ansor pernah ada pengalaman kayak gitu juga nggak sih? Oke, BTW kita tetanggaan nih ya. Kalau misalkan Zemi ini Libra, aku ternyata Taurus Zem. Oh jauh. Jauh sih, tetangga jauh gitu. Bukan tetanggaan lagi tapi jauh. Oke, thank you Zemi. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut juga aku pengen nyapa dulu kali ya teman-teman yang ada di belakang kamera dan juga mungkin teman-teman yang ada di studio nih yang jumlahnya ada 7.000 orang. Saudara jangan nafsu, pelan-pelan nanti suaranya habis. Oke, BTW tentang astrologi sama juga nih Zem. Aku juga belakangan ini kalau misalkan ngelihat dari live TikTok, kemudian juga ada beberapa di platform media sosial yang lain begitu ya. Banyak sekali yang emang kayaknya ngebahas terkait dengan perzodiakan, kemudian peramal dan sebagainya. Aku pun juga sebenarnya sejak kecil juga mungkin ketika SD dan sebagainya tidak jauh tuh dari ramalan zodiak. Mungkin di sini ada penonton-penonton lintas generasi gitu ya, yang ada dari TikTok, kemudian juga ada yang dari zaman majalah dan sebagainya. Kita dulu sering lihat kalau misalkan zodiaknya Libra, katakanlah. Oh iya, ada halaman ramalan ya. Iya, ingat aku. Nah itu yang mungkin kalau dari sisi yang aku dalami sendiri dari sejak belasan tahun yang lalu, mungkin akan menjadi bahasan kita yang menarik nih. Satu terkait dengan tadi astrologi, kemudian juga satu lagi terkait dengan astronomi. Begitu mungkin Kak Sina. Oke, ini serupa tapi tak sama ya. Dari namanya sama-sama astro, tapi ternyata maknanya tuh beda ya Mas ya gitu. Kalau yang aku lihat sekilas, tapi kan aku cuma taunya astrologi karena astrologi itu kan
berhubungan sama ramalan-ramalan, terus juga zodiak-zodiak gitu ya yang aku tahu. Nah ini tuh kira-kira relevan gak sih Mas sama astronomi itu? Nah ini pertanyaan yang menarik nih sebetulnya. Jadi mungkin bisa jadi salah satu hal yang kita diskusikan bersama-sama juga nih mungkin sama teman-teman yang di rumah gitu ya. Sekali lagi karena aku adalah astronomi entusias gitu ya Kak Zemi, dan juga dari beberapa teman yang lain juga sempat banyak sekali membahas terkait dengan astrologi. Dan kalau kita lihat di luar sana mungkin live dari TikTok kah, mungkin juga dari beberapa platform yang lain atau juga dari podcast, banyak sekali pembahasan terkait dengan astronomi versus astrologi dan sebagainya yang mungkin teman-teman juga bisa ambil. Nah mungkin aku akan sedikit berbagi terkait dengan astrologi dengan astronomi nih gitu ya, sejauh yang mungkin aku tahu sebelumnya. Sebagai contoh misalkan dari mana sih sebetulnya muncul istilah astronomi dan juga astrologi dan karena kemudian sama-sama astro tuh. Betul, awalnya sama-sama astro dan juga jangan lupa ada astro yang lain yang sering kita pakai juga kan kalau di sehari-hari gitu kan. Apa tuh ya? Boleh sebut merek nggak nih? Jangan ya. Nah jadi kira-kira banyak hal seperti itu yang perlu kita coba lihat perbedaannya. Sebagai contoh, ketika kita berbicara tentang astrologi, sebetulnya astrologi itu adalah sepengetahuanku satu bidang yang cukup luas membahas terkait dengan hubungan antara apa yang terjadi pada benda-benda di alam semesta, di langit, antara planet, antara bintang, kemudian juga asteroid dan sebagainya, dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Nah itu adalah yang dibahas terkait dengan astrologi. Walaupun memang teman-teman di astrologi juga banyak yang kemudian perlu mengerucutkan lagi. Di dalam astrologi itu ada yang berkaitan dengan bagaimana kemudian tata letak rasi bintang dan sebagainya ketika seseorang itu lahir bisa mendefinisikan bagaimana karakter seseorang. Nah itu bisa menjadi bagian dari horoskop. Termasuk horoskop kalau kita perkecil kembali, kalau kita hanya berfokus kepada sebanyak 12 rasi bintang yang ada, yang salah satunya adalah Libra, tadi ada Taurus dan sebagainya, itu masuk ke dalam zodiak. Nah, zodiak. Ada lebih nggak dari 12 sebenarnya, Mas? Nah, ini menarik nih. Pertanyaannya Zemi bisa menjadi satu entry point nih teman-teman semuanya, bahwa benar Zemi, bahwa kalau kita berbicara tentang astrologi, di astrologi itu ada 12 rasi bintang atau zodiak gitu ya. Sebenarnya aku nggak terlalu ingat sih semuanya. Oh, aku ingat. Mau aku sebutin satu-satu. Boleh. Aku tapi agak lupa urutannya. Yang jelas pertama Aquarius, ada Pisces. Sebentar. Okay. Kalau ada yang rasinya disebutin boleh nggak teman-teman penonton bersorak gitu ya? Ntar kalau nggak ada, ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ada apa aja nih? Oke, Aquarius, Pisces. Ada yang Pisces? Agak telat ya. Coba penonton kita satukan lagi chemistry kita. Kalau misalnya aku menyebutkan zodiak, kalian langsung bersuara. Oke? Mau ulangi atau lanjut aja? Lanjut boleh. Oh oke. Tadi udah Aquarius, udah apa ya tadi yang kedua? Oh Pisces, terus Taurus. Mas kamu sendiri Taurus, harusnya kamu bersuara. Aku sampai terpana dengan cincin yang ada di depan gitu ya. Oke. Kalah kan pengacara Mutakhir Indonesia ya, kalah sama aku. Oke. Lanjut tadi udah Taurus, Cancer. Ada 1.000 orang ya Cancer ya kayaknya ya. Oke, abis Cancer, Gemini. Oke, makasih. Abis Gemini, terus ada Leo. Wah, paling banyak kayaknya Leo ya. Oke, abis Leo tadi kayaknya kelewat, abis Taurus. Ya udah kita lanjut aja dulu Capricorn. Ada juga Capricorn ya. Oke. Terus ada Libra. Ada juga ya Libra ya. Libra, terus Sagittarius. Nggak ada, ya udah. Terus Virgo. Terus aku mendadak lupa. Aku padahal udah ngapalin ke 12-nya sampai aku hapalin bulan-bulannya. Scorpio kali ya. Oh iya, Scorpio yang katanya paling gagah kayaknya. Paling merah. Paling merah ya. Ini menurut kata TikTok ya. Terus abis Sagittarius apa lagi ya? Setelah Scorpio adalah Sagittarius. Abis Scorpio Sagittarius. Oke, satu lagi lupa. Oh iya, Aries ya. Aries itu yang paling hits zodiaknya, tapi maaf aku melupakan kamu Aries, tapi kamu tetap di hati. Itu kayaknya mama yang belakang kecewa tuh kayak yang dilupain ya. Jangan sedih Bapak Ibu semua.
semua, jangan sedih karena aku tetap mencintai kalian semua. Oke, kita lanjutkan ya, Mas. Oke. Nah, tadi yang disebutin oleh Zeni dan juga ternyata berapa ribu penonton belakang ini juga memiliki rasinya masing-masing. Itu adalah rasi atau zodiak ya, yang selama ini sama-sama kita ketahui dan berkaitan erat dengan kapan kita lahir, kemudian juga tanggal berapa dan sebagainya. Dan ternyata per bulannya biasanya akan ada ramalan bagaimana kemudian rasi bintang tersebut atau zodiak tersebut akan berdampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin di sini kita coba lihat nih teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa botol sama cangkir. Aku mau ambil salah satu ya sebagai contoh. Dua-duanya boleh. Tangan saya coba pegang satu dulu. Dan saya boleh minta Kak Jamie pegang satu. Oh, boleh. Tapi teman-teman disclaimer, ini bukan acara sulap ya. Sebagai contoh di sini teman-teman coba bayangkan gitu ya, bahwa ini yang dipegang oleh Zemi adalah bumi, dan kemudian yang saya pegang, yang aku pegang ini adalah matahari. Dan kalau seandainya Zemi misalkan lahir di tanggal berapa? 18 Oktober. 18 gitu ya, 18 Oktober. Ketika 18 Oktober, posisi bumi itu kemudian ketika lurus dengan posisi matahari. Nah, di sini ternyata ada satu rasi bintang yang namanya adalah satu rasi bintang itu adalah rasi bintang Libra. Nah, ketika 18 Oktober itulah ketika ada seseorang yang lahir, itulah kenapa kemudian orang ini diberikan atau dikaitkan dengan rasi bintangnya zodiaknya zodiak Libra seperti itu. Nah, karena teman-teman semuanya, kenapa kemudian ada 12 zodiak atau 12 rasi bintang? Karena setiap kali bumi ini mengelilingi matahari seperti ini, sama-sama boleh kita bayangkan selalu akan ada rasi bintang yang berada satu garis lurus. Karena kalau seperti ini, misalkan ini bumi, ini matahari, maka Zemi adalah salah satu rasi bintang. Nah, misalkan kalau seperti ini, ternyata orang-orang yang lahir di sini bukan Libra. Ternyata rasi bintang yang menjadi latar belakangnya matahari itu adalah Sagittarius, katakanlah. Kemudian kalau misalkan posisi bumi di sini, ada Pak kameramen kita yang sangat hebat di situ misalkan ya, maka di sini ada bumi, matahari, dan ternyata rasi bintang yang menjadi latar belakangnya si matahari ini adalah rasi bintang Scorpio. Nah, ketika orang-orang lahir pada tanggal 20 Desember, katakanlah seperti itu, ketika matahari latar belakangnya adalah rasi bintang Scorpio, maka orang ini dikaitkan dengan zodiaknya Scorpio. Nah, inilah yang menjadi kenapa setiap orang kemudian memiliki zodiaknya masing-masing, teman-teman. Aku letakkan dulu ya ini ya. Oke. Nah, berdasarkan dengan astrologi, rasi bintang yang ada pada latar belakangnya matahari selama 365 hari dalam satu tahun itu jumlahnya ada 12. Sehingga tadi kalau kita lihat dari Sagittarius sampai dengan Scorpio, setiap orang punya periodenya masing-masing. Nah, kalau kita mengambil sudut pandang perbedaan antara astrologi dengan astronomi, memang tidak sepenuhnya ada mungkin teman-teman itu kalau bilang ada jurang yang lebar begitu antara astrologi sama astronomi. Tetapi sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan bahwa astrologi dan astronomi sama-sama keduanya tidak lepas dari rasi bintang. Nah, tapi kemudian nanti lebih dalam kita boleh lihat. Kalau pada astrologi memang rasi bintang yang menjadi zodiak itu ada 12 ya. Tapi kemudian kalau pada astronomi, nah ini agak tricky nih kalau pada astronomi secara saintifiknya. Jadi ternyata bumi itu ketika memutari matahari, nah ini ada yang namanya satu garis longitude. Satu garis longitude ini berbentuk lingkaran 360 derajat. Kalau kita bagi dalam waktu 12 bulan, sebetulnya yang menjadi latar belakang matahari itu bukan 12 rasi bintang, tetapi total ada 13 rasi bintang. Nanti mungkin teman-teman akan bisa cross check tuh 13 rasi bintang itu ada apa saja gitu ya. Ternyata sebagai contoh, pasca Scorpio katakanlah yang terjadi pada bulan Desember, dan harusnya kan setelah itu ada Sagittarius ya. Tetapi ternyata antara Scorpio sama Sagittarius itu ada satu rasi bintang yang nyelip sedikit. Namanya Ophiuchus. Nah, tetapi Ophiuchus ini tidak masuk ke dalam astrologi. Tetapi dalam basis saintifiknya si astronomi ini masuk. Nah, lagi-lagi kalau kita tarik ke belakang, kenapa kemudian si Ophiuchus ini tidak masuk? Karena
nanti boleh di cross check teman-teman semuanya. Sebagai contoh, kenapa rasi zodiak kita pada astrologi itu ada 12, ini kita tarik mundur sampai dengan sekitar 2000 tahun yang lalu ketika ilmu astrologi pertama kali keluar, dan di sana memang yang menjadi rasi bintang latar belakang mataharinya ada 12. Nah, jadi mungkin ini salah satu hal yang pertama mungkin ya Zen ya, menjadi pembeda antara astrologi dan astronomi, dan kemudian bahwa keduanya ini masih ada kaitannya terkait dengan rasi bintang tadi. Oke, jadi sebenarnya yang menjadi benang merah antara kedua astro ini tuh salah satunya dari rasi bintang. Mas, aku masih pengen ke astrologi dulu ya, gitu. Nanti silahkan Mas Ansor kalau punya pandangan sendiri. Nah, tadi kan udah jelasin sama Mas Ansor gitu ya, seperti apa sih sebenarnya astrologi itu. Terus juga sedikit dijelaskan juga tentang astronominya itu gitu kan. Kalau tadi kita bahas masalah tentang rasi bintangnya yang memang kalau dari astrologi itu masuknya ke zodiak. Mungkin lebih familiar disebutnya zodiak gitu ya. Mas, tapi kenapa sih kira-kira anak-anak zaman sekarang atau mungkin anak-anak dari zaman dulu banget gitu ya sampai sekarang tuh orang-orang masih percaya? Menurut Mas Ansor tuh kenapa sih orang-orang percaya gitu? Kok apa ya? Sedangkan kalau aku membaca gitu ya, mau percaya tapi ya dikit. Aku percaya dikit gitu, tapi justru banyak banget teman-teman aku tuh yang percaya kayak, gak bisa Zem, zodiak gue ini, gue gak cocok sama zodiak ini gitu. Terus aku mikir, apa hubungannya ya, kalau lu berdua sama-sama cinta ya kenapa enggak gitu. Enggak gitu kan. Iya, jadi kayak banyak banget yang nyangkut-nyangkutin masalah zodiak. Terus ada yang bilang, gak mau sama zodiak ini karena red flag, gak mau sama zodiak ini karena ini, gak mau sama zodiak Libra nih ya, katanya Libra tuh sering flirting yang kayak gitu-gitu. Padahal enggak gitu loh. Jadi kenapa bisa ada orang tuh yang justru percaya gitu? Apakah termasuk dalam sugestinya mereka apa gimana? Iya, yang menarik nih, karena aku juga punya pengalaman di situ nih kayaknya Zem. Oh, oke, boleh aku ceritain. Seru nih. Jadi dulu mungkin ya belasan tahun yang lalu gitu ya, ketika masih duduk di bangku cinta-cintaan monyet lah ya, ketika SMP dan sebagainya gitu. Mungkin kalau kita suka sama seseorang dan sebagainya, kita akan mulai coba mengait-ngaitkan hal-hal yang bisa akan semakin mengerucutkan kita bahwa kita cocok dengan orang itu gitu katakanlah. Nah, sama seperti halnya teman-teman sekarang juga mungkin ada beberapa yang seperti tadi pada kasusnya, karena memang ketika kita menerima satu bacaan atau mungkin prediksi, dan itu lebih sifatnya adalah bagaimana ada interpretasi yang diberikan dari bacaan zodiak dan sebagainya. Ketika interpretasi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah itulah yang mungkin membuat kita semakin coba menggali hal-hal yang sama, supaya kemudian kita semakin menerima hal-hal yang kita harapkan seperti itu. Kalau aku sih mungkin melihatnya juga, kalau satu dari yang pernah aku baca, ada satu buku namanya How to Think Clearly ya. Jadi salah satu bagian di dalam buku ini ada yang menceritakan terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang manusia itu punya bias berpikir. Nah, bias berpikir ini misalkan salah satunya adalah confirmation bias. Confirmation bias ini adalah ketika seseorang coba memfilter hal-hal yang masuk ke dalam benaknya itu hanya terkait dengan hal-hal yang dia sukai gitu ya. Dan kemudian sebagai contoh nih, kalau misalkan Zemi misalkan hari ini sangat suka sekali dengan pakaian berwarna hitam dan pengen sekali dianggap wah keren gitu ya kalau pakai warna hitam, maka Zemi hanya akan memfilter orang-orang yang bilang kepada Zemi bahwa kalau Zemi pakai pakaian hitam itu bagus. Oke, cewek mamba nih bro. Iya, cewek mamba gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa menjadi pengaruh. Kenapa kemudian kalau kita menerima interpretasi terkait dengan satu hal, mungkin salah satunya adalah terkait dengan zodiak, maka kita akan sangat mengamini atau mengiyakan itu. Tapi itu adalah salah satu sudut pandang yang mungkin bagiku berdasarkan pengalamanku juga membuat aku juga percaya terhadap beberapa interpretasi seperti itu. Nah, tetapi mungkin ada hal lain Zem yang bisa kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Aku juga mungkin akan ajak teman-teman semuanya buat sedikit kita berimajinasi begitu ya. Kalau aku boleh ambil satu objek lagi-lagi minuman ini. Tadi aku tahu betul ini dibelinya di mana ya teman-teman. Jadi aku terima kasih banget karena jaraknya jauh loh teman-teman semuanya. Jadi kalau aku ambil satu benda ini, di dalam benda ini kan adalah botol, dalamnya ada air. Dan kalau teman-teman dulu mungkin flashback ketika di masa SMA, Zemi juga sama aku,
dulu ketika kita belajar di pelajaran kimia gitu katakanlah ya, dan juga fisika, kita tahu bahwa sebuah benda itu kalau kita potong lebih kecil lagi akan menjadi sesuatu yang namanya partikel. Dan partikel itu kalau kita potong-potong lagi lebih kecil lagi, istilahnya ada yang namanya sebagai atom seperti itu. Nah, atom ini sendiri kalau kita pecah lagi, kita breakdown lagi semakin kecil, akan ada beberapa tadi yang nama istilahnya partikel tadi, seperti contoh misalkan ada neutron, ada proton, dan juga ada elektron. Nah, jadi proton itu biasanya kalau kita istilahkan adalah partikel yang bermuatan positif, elektron itu adalah yang bermuatan negatif, neutron itu adalah yang netral gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau proton sama neutron kita potong, kita pecahkan semakin kecil, ternyata ini akan menjadi ratusan bahkan mungkin lebih banyak lagi jenis subpartikel yang lebih kecil lagi. Nah, ternyata yang menariknya nih Zen, ketika partikel-partikel kecil itu kita potong, kita pecahkan semakin kecil lagi, ternyata mau dia proton, mau dia elektron, neutron, dan partikel apapun, itu ternyata semuanya terdiri atas dibentuk oleh satu pita, gelang pita yang berenergi dan bervibrasi, bergetar. Nah, jadi poinnya apa? Ini ada botol, ini ada gelas, Zemi lagi pegang boneka yang cantik, ada cincin juga, ada kamera. Semua yang ada di ruangan ini termasuk udara di antara kita, semuanya terbuat dari atom, betul? Atom itu kalau kita breakdown paling kecil tadi ada yang namanya energi tadi, pita energi. Sehingga poinnya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk diri kita, udara di antara kita, langit dan sebagainya, semuanya ini terdiri atas pita energi. Nah, ini sendiri terangkum dalam sebuah teori terupdate yang ada di fisika namanya adalah string theory. Berarti apa? Kalau kita semua ini terbuat dari pita energi yang sama, ini menjadikan kita semua sebetulnya terkoneksi. Nah, inilah mungkin yang menjadi salah satu pandangan di luar sana. Kemudian kenapa ada hal-hal yang berada di langit seperti bintang, pergerakan planet dan sebagainya bisa mempengaruhi kita. Dan kenapa kita dengan teman-teman yang lain bisa terkoneksi. Bahkan tadi ya kalau misalkan ada interpretasi seolah-olah kita jadinya lebih suka juga mendengarkannya. Karena boleh jadi hal tersebut membuat kita terkoneksi dengan apa yang kita inginkan. Itu mungkin saya. Oke, ini banyak banget ilmunya yang aku dapetin ya Mas ya di ngobrol-ngobrol kali ini. Kalau tadi aku ngeliat ternyata dari astrologi punya pandangan lain dari sisi astronomia mungkin, terus juga tadi berhubungan juga sampai ke masalah atom-atom dan ujung-ujungnya adalah fisika gitu ya. Jadi ternyata gimana nih Mas, ini tuh sebenarnya berhubungan gak sih antara ketiga ini, atau ternyata astronomi itu adalah bagian dari fisika, atau gimana nih Mas? Dan kalau memang berhubungan, memang sepakat sih berhubungan sekali gitu ya. Semuanya berhubungan? Betul, berhubungan sekali antara apa yang menjadi astronomi, kemudian juga fisika tadi dan juga astrologi. Kalau kita bilang apakah berhubungan, pasti berhubungan. Karena kalau misalkan astronomi sejauh ini yang banyak disepakati adalah tentunya adalah ilmu eksak yang memang secara saintifik itu bisa terbuktikan terus-menerus begitu ya. Tapi kemudian kalau astrologi memang sejauh ini kalau dari sudut pandang sains memang cukup banyak perdebatan. Apakah kemudian berlandaskan kepada saintifika atau berlandaskan kepada psikologis katakanlah seperti itu. Namun kemudian lebih ke arah apakah ada benang merahnya? Ada benang merahnya. Karena astrologi sama astronomi dua-duanya ada yang berkait. Karena misalkan sebagai contoh tadi yang saya sebutkan di awal, astrologi itu ada beberapa bagian yang memang berkaitan dengan rasi bintang dan sebagainya yang ada di langit. Itu. Oke, Mas. Nah, aku penasaran nih kalau ngeliat dari ceritanya Mas Ansor, kan Mas Ansor paham banget. Terus kalau tadi aku inget-inget juga di awal di opening kan Mas Ansor cerita punya banyak pengalaman nih tentang astronomi dan juga astrologi dan juga hal-hal yang berhubungan sama itu gitu. Nah, terus juga tadi Mas Ansor bilang ini tuh masih banyak pandangan nih tentang ini itu segala macam. Kalau versinya Mas Ansor sendiri tuh kayak gimana sih melihat hal ini? Wah, ini menarik nih ya. Karena aku pengen tahu gitu. Kalau dari tadi kan taunya dari beberapa sumber ini tuh segala macam. Nah, kalau versi Mas Ansor sendiri kayak gimana? Karena kalau yang aku dengar kan Mas Ansor punya banyak pengalaman, tahu banyak ilmu juga tentang ini. Nah, kalau versinya yang Mas Ansor gimana? Iya. Karena memang kalau kita bicara terkait dengan astrologi tadi begitu ya, secara perbedaannya dengan astronomi seperti apa,
Ada beberapa pihak di luar sana yang misalkan memperdebatkan begitu antara astrologi dengan astronomi, sehingga kemudian sampai ke level yang tadi aku sebut sebagai pita energi, Sam. Nah, bahkan mungkin sepertinya istilah energi ini pun berbeda kalau dari sudut pandangnya astrologi dan juga sudut pandangnya astronomi. Mungkin kalau pada astrologi begitu ya, kalau kita berbicara terkait dengan energi itu ya adalah energi yang ketika kita masuk ke ruangan kita bawa. Sama seperti halnya tadi ketika Zemi masuk, ketika duduk ke sini disambut oleh teman-teman semuanya, maka energi yang dibawa adalah energi yang sangat semeringah gitu ya katakanlah. Dan itu adalah satu bentuk energi yang mungkin juga menjadi salah satu kategori pada astrologi. Tapi kalau kita sudah berbicara pada astronomi, maka istilah energi ini perlu hati-hati sekali kita gunakan. Karena sebagai contoh yang kita maksud dengan energi adalah kuantitas atau kuantiti yang sifatnya nanti bisa berpindah tempat, bertransformasi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, namun kemudian tidak bisa kita musnahkan. Jadi memang ada dua sudut pandang yang berbeda seperti itu. Nah, kalau aku sendiri sih menyikapinya mungkin kembali ke salah satu cerita nih, Zen. Boleh. Jadi kalau tidak salah dulu sekitar abad ke-15 sebelumnya, di sekitaran daerah Inggris itu ketika mereka melihat satu benda di langit yang berpijar melewati atas negara mereka, kerajaan mereka gitu ya. Ada ekornya panjang dan berpijar. Mereka di sana selalu mengaitkan benda tersebut dengan kesialan yang mereka akan hadapi. Maksudnya itu komet gitu? Nah, Zemi bisa langsung nyambung, itu maksudnya komet gitu ya. Tapi justru aku tahu kalau komet orang-orang pada membacakan harapannya, berdoa untuk keinginannya, kayak gitu-gitu. Aku ngeliat dari kartun. Betul, Zem. Tapi berbeda dengan ratusan tahun yang silam. Ternyata ketika sebelum abad ke-15, mereka memandangnya bukan sesuatu yang sifatnya indah dan bukan sesuatu yang sifatnya perlu untuk mereka amini gitu ya. Ternyata mereka memandang itu sebagai sebuah kesialan yang akan datang karena terbukti dengan sewaktu-waktu mereka pernah kalah perang. Sesaat setelah muncul benda itu. Kemudian pernah juga raja mereka sakit. Nah, sampai suatu ketika di sekitar abad ke-17, ketika zamannya Galileo Galilei, barulah kemudian terlihat bahwa benda itu ternyata memang akan melewati bumi pada satu periode tertentu, gitu ya. Dan ternyata benda ini adalah komet tadi yang kamu bilang, gitu ya. Dan memang sudah diprediksi setiap 72 tahun sekali akan lewat. Nah, semenjak saat 72 tahun sekali. Betul, nanti coba cross check ya, 72 atau 76 tahun gitu ya. Dan memang setelah saat itu orang-orang jadinya beranggapan bahwa kalau ada benda itu lewat, ada komet lewat, bukan berarti itu terkait dengan ada penyakit atau kesialan yang datang, tapi itu adalah benda yang secara saintifik bisa terprediksi. Nah, semenjak saat itulah mereka berubah pandangan. Poinnya adalah sebelum segala sesuatu bisa kita buktikan secara saintifik, kita sering memandang sesuatu itu sebagai sesuatu yang sifatnya mistis dan juga sesuatu yang sifatnya adalah misteri dan sesuatu yang sifatnya adalah tidak bisa tergambarkan. Tetapi ketika suatu saat itu bisa kita jelaskan, mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya biasa saja. Nah, ini mungkin salah satu kemungkinan begitu ya yang bisa terjadi terkait dengan beberapa hal yang dibaca pada astrologi. Gitu. Oke, ini seru banget ya. Ternyata banyak banget hubungan-hubungannya, bahkan tadi sampai dijelasin dari versi ilmu sainsnya. Kalau aku kan taunya ya ramalan-ramalan biasa gitu kan. Terus juga ngelihat dari, benar kata Mas Ansor tadi, aku juga hidup di zaman baca zodiak versi majalah gitu ya. Terus juga sekarang udah pindah bukan versi majalah lagi tapi versi TikTok. Aku taunya dari situ gitu ya. Terus kalau tadi Mas Ansor udah jelasin dari versi ilmiahnya gitu ya. Nah, kalau dari yang Mas Ansor tahu gitu, pasti kan untuk membahas hal astronomi dan juga astrologi itu pasti ada komunitasnya sendiri nih. Nah, gimana Mas pandangan dari versi-versi komunitas ini? Aku yakin Mas Ansor juga mungkin dulu pernah ikut sama komunitas-komunitas gitu. Nah, gimana pandangan dari mereka tentang hal ini? Oh, oke. Karena dulu memang kalau dari sisi komunitas gitu ya, memang komunitas ini adalah sekumpulan teman-teman yang memang kalau kita berkumpul terus pasti akan saling menguatkan gitu ya, terkait dengan pandangan kita semuanya. Nah, kalau aku sendiri memang lebih intensnya dulu adalah di komunitas astronominya. Jadi dulu aku pernah bikin satu klub, namanya adalah
klub ini organisasi gitu ya. Jadi namanya adalah ITS Astronomy Club karena memang dulu aku dari sana. Dan dulu ketika kita bentuk IAC ini, jadi salah satu bagian klub untuk kita melaksanakan beberapa kegiatan terkait dengan astronomi, seperti misalkan kita duduk bersama mempelajari beberapa materi, mendalami, dan kemudian berikutnya adalah kita melakukan observasi dan sebagainya. Nah, memang kalau kita dalam komunitas kita, lebih banyak, lebih intensnya adalah kita membahas fenomena langit, seperti kalau misalkan lagi ada meteor, atau bintang jatuh gitu ya, gerhana matahari, gerhana bulan, dan sebagainya, secara sudut pandang saintifiknya seperti itu. Walaupun masih ada klubnya sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Oh, keren ya. Tetap masih menjadi leadernya di klub? Tentu sejak belasan tahun lalu tidak gitu ya. Karena sudah dedengkot ya mungkin ya, sudah jauh sekali. Tapi kemudian menarik bahwa teman-teman dari klub-klub ini pun berkembang di beberapa daerah yang lain dan kemudian memang bahasanya adalah ke arah sana. Walaupun memang Zen, beberapa kali aku dulu sempat diskusi gitu ya sama teman-teman yang berasal dari klub-klub yang sifatnya ke astrologi walaupun tidak intens. Nah, sering beberapa kali kita coba ngobrol. Walaupun memang sudut pandangnya adalah kita coba melihat ada kaitan apa sih sebenarnya dari teman-teman astronomi maupun astrologi seperti itu. Nah, Mas, berarti sebenarnya nih astronomi ini bagian dari astrologi atau sebaliknya? Atau justru keduanya saling mempengaruhi atau gimana? Kalau tadi kan kita cuma ngeliat kesamaan, terus juga perbedaannya. Nah, kalau ini gimana sih peran keduanya? Apakah saling mempengaruhi atau saling menjadi bagian atau gimana? Kalau aku sih mungkin agak cukup menggarisbawahi secara tebal begitu ya, bahwa astrologi dan juga astronomi ini adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Jadi memang secara basisnya berbeda. Kalau misalkan astronomi memang basisnya adalah ke arah scientific, di mana kemudian secara observasi, perhitungan dan segala macamnya itu kemudian bisa dibuktikan secara terus-menerus. Tapi kemudian kalau astrologi secara basisnya ada hal-hal lain yang mungkin aku juga tidak terlalu expert gitu ya untuk bilang ke sana. Tapi kemudian kalau kita lihat memang tadi seperti misalkan kaitan antara zodiak, ternyata pernah ada eksperimen misalkan mengumpulkan jumlah orang yang cukup masif, cukup banyak, kemudian coba mengaitkan nih harusnya orang yang lahir di tanggal yang sama, hari yang sama, tahun yang sama, bulan yang sama, jam yang sama, semuanya sama gitu ya. Harusnya memiliki zodiak yang sama. Dan seharusnya teman-teman yang berada pada twin, kembar seperti tadi, juga harusnya secara zodiak memiliki karakter yang sama. Nah, ternyata secara statistikal ketika sudah diteliti, ternyata walaupun terdapat orang-orang dengan kalender zodiak yang sama punya karakter yang berbeda-beda. Tidak memenuhi standar error pada statistik yang sudah dibuat. Nah, mungkin ini kalau dari sisi saintifiknya berlandaskan kepada dua hal yang berbeda. Jadi satu poinnya adalah bahwa astrologi dan astronomi adalah dua hal yang berbeda. Tetapi kedua, apakah ada kaitannya? Ada benang merahnya. Karena astrologi dan astronomi, karena astrologi juga berangkat dari beberapa hal yang berada pada astronomi, seperti rasi bintang dan sebagainya yang ada. Oke, jadi sebetulnya ini tidak saling keterkaitan, tapi punya hubungan. Benar nggak aku kayak gitu summary-nya? Dua hal yang berbeda, tapi ada kaitannya. Oke, dua hal yang berbeda, tapi ada kaitannya, gitu ya. Jadi antara astronomi maupun astrologi ini ternyata dua hal yang berbeda tapi saling keterkaitan gitu ya. Kalau bisa aku rangkum secara singkat mungkin Mas dari obrolan kita kali ini, astrologi itu tuh lebih kayak kepercayaan. Benar nggak aku? Nah, kalau astronomi itu adalah ilmu atau sainsnya gitu. Karena kalau yang tadi aku ngeliat kan kalau astrologi ngelihat dari nasib mungkin ya, terus juga bagaimana karakter seseorang itu. Mungkin kalau tadi Mas Ansor contohinnya tentang kelahiran seseorang, terus diprediksi, wah ini kayaknya anaknya pinter nih, kayak anaknya bandel, baik dan segala macam. Dan ada kaitan sama psikologis juga kali ya, Zen. Oh iya, benar-benar itu juga ternyata masuk ke bagian psikologis juga kayak gitu. Nah, sedangkan kalau astronomi itu tuh memang ada perhitungan dari sistemnya yang tadi kayak Mas Ansor ceritain kayak gitu ya. Jadi itu mungkin versi simpelnya antara kedua hal itu, memang sama-sama astro nih tapi dia berbeda gitu ya Mas. Betul. Jadi kalau bisa kita garis besarkan bahwa
dua hal ini tadi sekali lagi aku kutip dari Mas Ansor, tidak sama tapi saling keterkaitan. Iya. Begitu ya? Betul. Gitu. Ada closing statement nih buat teman-teman yang masih percaya sama astrologi, atau nggak apa-apa itu pilihan teman-teman aja, kalau mau percaya nggak apa-apa. Iya, betul. Dan tentunya lagi-lagi pesannya adalah kembali mengutip, kalau aku sih percaya juga adalah bahwa tadi ya menganalogikan pada situasi di mana sebelum abad ke-16 kita mungkin waktu itu kalau ketemu sama komet nganggapnya itu adalah benda sial gitu ya. Tapi kemudian pasca kita tahu bahwa itu adalah benda saintifik, kita kemudian memandangnya menjadi suatu hal yang biasa saja, sesuatu yang bisa dijelaskan secara berulang. Nah, mungkin tentu saja apa yang kita ketahui saat ini boleh jadi masih belum sampai ke pengetahuan kita yang sempurna. Mungkin saja beberapa tahun ke depan, beberapa abad ke depan kita akan banyak sekali mengeksplorasi hal-hal yang baru gitu terkait dengan astronomi dan juga astrologi. Itu mungkin terkait dengan astronomi dan astrologi. Tapi kalau boleh nih Zem, mumpung ini fenomena juga terkait dengan astronomi dan juga ada kaitan dengan pendidikan nih, boleh nggak aku sedikit ngomong soal astronomi dengan pendidikan kita di Indonesia? Boleh dong, silakan. Boleh gitu ya? Boleh banget. Oke. Nah, memang si astronomi ini sendiri Zem adalah satu topik yang menarik sekali teman-teman semuanya, terkait dengan apa ya, kalau kita bahas keterkaitannya dengan apa yang mungkin bisa dipelajari untuk anak didik kita semuanya begitu ya. Karena aku sendiri pun sebagai seorang guru beberapa tahun yang lalu dan sekarang pun juga masih menjadi praktisi seperti itu ya, melihat bahwa astronomi di Indonesia perlu menjadi salah satu topik, perlu menjadi salah satu mata pelajaran yang memang sifatnya bisa menjadi pilihan atau bahkan mungkin suatu saat wajib bagi anak-anak didik kita. Kenapa? Karena kalau boleh aku ambil contoh, sekarang ternyata kita di Indonesia itu sejak belasan tahun yang lalu sudah ada lombanya Zen untuk astronomi. Nah, namanya adalah Olimpiade Sains Nasional Astronomi. Kenapa kemudian ada OSN Astronomi? Memang karena di internasionalnya pun sudah ada lombanya dan di Indonesia pun perlu ada. Sehingga memang kalau nggak salah sekitar berapa ya Zem? Tahun 2000-an awal kalau nggak salah sudah ada lombanya. Ini lombanya terbang ke langit-langit, ngelihat bintang? Cukup sampai melihat aja. Oh, ngelihat aja, nggak sampai meluncur ya? Betul. Walaupun bahayanya adalah kalau lagi observasi gitu ya, langitnya mendung gitu. Apalagi kalau misalkan observasinya di Jakarta gitu ya. Oh, itu tertutup polusi banget. Tertutup polusi banget. Jadi sejak tahun itu dan juga apalagi sejak tahun 2013 kita itu ada undang-undang tahun 2013 yang berkaitan dengan keantariksaan teman-teman semuanya, sehingga memperkuat bagaimana kemudian Indonesia pun perlu berperan di sana. Nah, selain itu kenapa kok ada OSN tapi kemudian yang diikuti juga oleh anak-anak SMP, SMA, tapi kemudian masih belum ada support secara wajib memang di mata pelajarannya. Nah, inilah yang kemudian menjadi banyak diskusi sekali dan menarik ketika misalkan bisa dieksplorasi begitu ya, bahwa astronomi ini pun bisa menjadi satu jembatan, bisa menjadi entry point yang membuat siswa-siswi kita makin banyak yang berminat ke arah sains gitu. Terutama misalkan sebagai contoh kita berdua hari ini tertariknya, ke-triggernya adalah dari sudut pandang ternyata astrologi dan astronomi itu adalah dua hal yang berbeda. Dan mungkin kita akan bisa banyak ngobrol lagi nih terkait dengan astronomi dan astrologi berikutnya dari topik hari ini. Gitu. Bisa banget. Thank you banget Mas Ansor, tadi bahkan udah ngasih insight juga ya yang berhubungan sama pendidikan Indonesia. Jadi ini tuh cocok banget buat dipahami atau buat ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia, apalagi untuk pendidik juga mungkin ngasih motivasi juga ya, justru itu ya. Kalau ternyata misalnya teman-teman semua suka banget sama sesimpel suka sama bintang gitu ya, suka sama bintang, nanti masuknya ke ilmu apa, terus mungkin masuknya juga ke astronomi, bisa dipelajari, bahkan bisa diteliti, nanti ikut lombanya juara, wah itu keren banget gitu. Jadi dari hal kecil ya sampai bisa nanti lanjut ke step-step berikutnya. Keren banget Mas Ansor, keren banget. Minum dulu Mas, silakan. Nah tadi ngobrol-ngobrol kayaknya aus, kasihan, silakan dan ini minumnya beneran ya, bukan gimmick gitu ya. Boleh, ini kayaknya masih udah dituang belum? Sudah ada airnya duluan. Oke. Silakan, kasihan dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol belum minum. Oke, Mas Ansor, thank you banget udah ngobrol sama kita di siang menjelang sore hari ini. Menarik banget karena ternyata
sesuatu hal yang aku pahami itu belum tentu benar, dan sekarang di episode kali ini terkuak semualah informasi-informasi yang memang tadi Mas Ansor udah sampein. Thank you banget Mas Ansor udah berbagi sama kita dan juga berbagi dengan teman-teman semua. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk terus nonton podcast kita di episode-episode berikutnya karena masih banyak sekali topik-topik menarik yang akan dibahas oleh aku sebagai host dan juga narasumber-narasumber seru lainnya. Lalu teman-teman semua, kalau teman-teman punya cerita menarik yang pengen dibacain di podcast kali ini, boleh kirimkan ceritanya ke email info@gurubinar.id. Silahkan teman-teman ceritakan semua pengalaman teman-teman semua, misalnya mau yang berhubungan dengan topik kita hari ini itu juga boleh, atau misalnya teman-teman punya cerita tentang pengalaman teman-teman misalnya mengajar dengan cerita yang menarik, atau misalnya teman-teman dari daerah yang mungkin banyak orang yang belum tahu gitu, boleh juga diceritain ke info@gurubinar.id. Karena nanti untuk cerita yang menarik akan kita bacakan di episode Hari Guru Nasional seperti itu. Jadi jangan lupa silahkan semuanya untuk share ceritanya di info@gurubinar.id. Terus teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe podcast kita di Ngobrol Pintar Bikin Binar. Ada di Spotify dan juga ada di YouTube. Dan jangan lupa follow sosial media Guru Binar. Di Instagram ada @gurubinar, di TikTok ada @gurubinar, di Facebook ada Guru Binar. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman semua punya usulan nih, ide podcast yang pengen dibahas, mungkin karena sekarang masih bingung nih, contohnya kayak hari ini ya masih bingung nih antara astrologi dan juga astronomi, terus berhubungannya sama zodiak seperti apa sih dan lain-lainnya, juga boleh banget di-sharing ke kita. Nanti kita bisa bantu kaji topik yang udah diusulkan oleh teman-teman semua. Oke, sekian dulu dari kita. Thank you lagi Mas Ansor sudah bergabung dengan kita. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Thank you sudah diundang Zeni dan juga teman-teman semuanya. Thank you.